Halo, jadi pada episode Kato kali ini, saya William Faizi akan membawakan topik mengenai Golden Section. Nah, apa itu Golden Section? Golden Section atau bisa juga disebut Golden Ratio adalah bilangan irasional yang nilainya mendekati 1,618. Golden Ratio biasanya disimbolkan dengan huruf Yunani pi. Angka ini sering muncul dalam konsep geometri, seni, arsitektur, hingga struktur makhluk hidup. Nah, siapa sih yang pertama kali menemukan Golden Section ini? Jadi, Leonardo da Pisa atau juga bisa disebut Leonardo Pisano. Beliau lahir pada tahun 1175 dan wafat pada tahun 1250. Beliau sebagai penemu dari Fibonacci itu sendiri, akhirnya namanya lebih dikenal dengan sebutan Fibonacci. Beliau itu adalah seorang ahli matematika dari Italia yang berperan dalam memperkenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Nah, pada abad ke-13, beliau menuliskan suatu problem di bukunya yaitu Liber Abaci. Problemnya itu adalah menghitung populasi pasangan kelinci pada bulan tertentu jika diberikan kondisi seperti ini. Pasangan kelinci muda ditempatkan di suatu pulau. Pasangan kelinci ini baru beranak setelah mereka berumur 2 bulan. Lalu mereka melahirkan pasangan kelinci muda. Setelah itu, pasangan kelinci yang sudah beranak ini dapat beranak lagi tiap bulan. Nah, konsep kelinci ini adalah awal mula bagaimana konsep pola Golden Section atau deret Fibonacci itu terbentuk. Nah, Fibonacci sequence ini adalah atau biasa disebut deret Fibonacci adalah serangkaian deret angka sederhana yang susunan angkanya merupakan penjumlahan dari kedua angka sebelumnya. Nah, kayak ini 0 tambah 1 1, 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3. Nah, jadi rumus deret Fibonacci bisa ditulis sebagai berikut. Nah, itu artinya suku ke n merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Nah, yang selanjutnya kita bahas mengenai Golden Section yang ada pada alam atau pada sekitar kita. Angka-angka Fibonacci ini muncul di alam atau di sekitar kita. Salah satunya adalah pada jumlah kelopak bunga yang terdapat pada tanaman berbunga. Itu jumlahnya itu sama dengan angka deret Fibonacci. Contohnya seperti gambar berikut ini. Ada bunga lili, buttercup, cosmos, ester, dan juga spoon mum. Nah, bunga-bunga ini memiliki jumlah kelopak yang sama dengan angka deret Fibonacci, yaitu 3, 5, 8, 13, dan 21. Nah, yang berhubungan dengan deret Fibonacci selanjutnya yaitu pada struktur DNA manusia. Struktur DNA manusia itu terbentuk dari rantai helix yang ada juga hubungannya dengan Golden Ratio. Pada rantai helix tersebut panjangnya itu 34 angstrom dan lebar dari rantai helix DNA tersebut itu 21. 34 dan 21 itu merupakan deret Fibonacci. Nah, apabila dibagi kedua angka tersebut, itu hasilnya mendekati angka rasio emas yaitu 1,618. Nah, angka Golden Ratio yang terdapat di alam yang lain itu adalah berhubungan dengan kota Mekah. Nah, melalui angka Golden Ratio ini, akhirnya banyak pendapat yang menyimpulkan bahwa Mekah adalah pusat muka bumi karena proporsi jarak antara Mekah dan kutub utara dengan jarak antara Mekah dan kutub selatan persis 1,618. Selain itu, proporsi jarak antara kutub selatan dan Mekah dengan jarak antara kedua kutub itu 1,618. Nah, akhirnya saya mencoba membuktikannya. Walaupun mungkin memang tidak akan akurat dan juga tidak benar-benar tepat penghitungan jarak tersebut. Lalu saya menggunakan distance doto dan menginput kota Mekah dan juga kutub selatan. Nah, angka yang muncul adalah jarak antara kutub utara dan Mekah yaitu 4.379 mil. Dan jarak antar Mekah dengan kutub selatan yaitu 7.701 mil. Sehingga perbandingan antara dua jarak tersebut adalah 1,62 sekian. Nah, dapat disimpulkan dengan perhitungan metode ini, perbandingan yang didapat adalah mendekati angka Golden Ratio yaitu 1,618. Nah, mungkin saja pendapat tentang hubungan Golden Ratio dan Mekah tersebut sehingga menyimpulkan bahwa Mekah adalah pusat dunia dan ada hubungannya dengan tentang wacana yang muncul beberapa tahun yang lalu tentang perubahan titik standar waktu dari GMT atau Greenwich Mean Time
pindah ke MMT atau Mekah Mean Time. Karena memang banyak argumen yang menyebutkan bahwa Mekah lebih cocok menjadi sentral dari dunia. Namun hal tersebut merupakan wacana yang muncul 10 tahun yang lalu dan juga tidak tahu kelanjutannya sampai sekarang. Dan sekarang juga masih berlaku itu patokan standar waktu dunia itu di GMT. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai golden section yang ada pada dunia fotografi. Nah, pada fotografi itu telah dikenal aturan komposisi rule of third, di mana objek utama ditempatkan pada 1/3 bagian atau juga pada pertemuan antara 1/3 bagian tersebut, yang horizontal dan juga yang vertikal dari suatu frame gitu. Nah, komposisi itu tujuannya membantu mata lebih cepat fokus pada objek utama, karena mata memang secara naluri lebih fokus pada area 1/3 bagian tersebut. Penggunaan aturan rule of third dan juga golden ratio itu sebenarnya tidaklah berbeda jauh. Seperti contohnya pada perbandingan penggunaan aturan kedua komposisi tersebut di karyanya Henry Cartier-Bresson ini. Nah, apabila dibandingkan, aturan rule of third itu benar-benar memfokuskan mata pada suatu objek yang menjadi focal point pada gambar. Nah, namun apabila kita menggunakan komposisi golden ratio, biasanya dengan menambahkan objek pada area lengkungan golden ratio itu, objek itu tuh akan menambahkan keseimbangan, kedalaman, dan juga membantu mengarahkan mata pada sekitar focal point sebelum akhirnya kita itu fokus pada focal point gambar tersebut. Itu pada contohnya gambar Henry Cartier-Bresson itu ada orang yang sedang melihat server gitu kan. Nah, server itu suatu focal point dari gambar tersebut itu. Nah, kita tuh diarahkan dulu melalui gambar orang yang sedang melihat server itu gitu. Jadi itu komposisi golden ratio memang tepat untuk membantu mengupas secara keseluruhan foto yang memiliki cerita dan juga objek yang banyak. Nah, contoh lainnya adalah pada foto potretnya Cartier-Bresson juga menghasilkan foto yang sesuai golden ratio, di mana sebelum kita fokus pada wajah objek, kita tuh digiring dulu gitu pada sekitar focal pointnya. Kita tuh digiring pada badan dan juga pada kursi. Nah, itu merupakan sekitar focal point dari foto tersebut gitu. Nah, pada fotografi landscape hasil karya Ansel Adams juga sesuai dengan aturan golden ratio, di mana mata kita itu dibawa terlebih dahulu melihat refleksi objek yang berbentuk maya pada danau atau pada air sebelum akhirnya mata kita itu fokus pada objek utama pada foto tersebut, yaitu area pegunungan. Nah, yang lainnya juga pada street fotografi hasil Bresson juga sama. Mata kita itu digiring dulu pada pattern tangga yang ada di sebelah bawah atau kanan bawah foto sebelum akhirnya mata kita fokus pada objek itu orang yang sedang menaiki sepeda pada foto tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita bahas mengenai golden section yang ada pada dunia desain grafis. Nah, pasti kebanyakan orang udah tidak asing lagi kan dengan logo ini, logo dari perusahaan Apple yang berupa gambar buah apel yang tergigit. Nah, logo itu tuh kelihatannya sangat simpel dan juga minimalis. Nah, kita akan coba bedah logo tersebut, bagaimana konstruksi logonya sehingga dapat menjadi logo yang sering kita lihat pada berbagai macam produk Apple yang sangat terkenal itu. Nah, walaupun logo tersebut itu terlihat minimalis dan juga sangat simpel, ternyata konstruksi logo itu tuh menggunakan aturan proporsi dari golden ratio. Angka-angka yang ada pada Fibonacci atau dari Fibonacci itu diterapkan pada bagian-bagian lengkungan yang ada pada logo tersebut. Jadi memang logo tersebut itu terlihat sangat proporsi dan komposisinya itu sangat baik gitu. Nah, yang selanjutnya adalah logo dari Nike yang juga terlihat sangat simpel dengan logo yang berbentuk seperti checklistnya itu. Namun logo Nike itu juga menggunakan perbandingan angka pada dari Fibonacci pada setiap bagian lengkungan yang ada pada logo tersebut, sehingga logo itu tuh dapat
mendapatkan proporsi yang baik itu pada logonya. Nah, berbeda penerapannya pada dua contoh logo sebelumnya. Yang ini tuh logo Mastercard menerapkannya dengan cara mereka langsung menerapkan perbandingan 1,618 itu pada logonya gitu. Jadi lebarnya itu 1,618, sedangkan tinggi dari logonya itu 1 gitu. Jadi emang sesuai dengan perbandingan Fibonacci. Nah, yang selanjutnya saya akan coba bedah logo-logo yang pernah saya desain yang menggunakan proporsi golden ratio gitu. Jadi pada logo ini, logo koperasi aja itu pada setiap lengkungan dan bentuk bulat itu menggunakan angka-angka yang ada pada deret Fibonacci gitu. Jadi yang paling kecil menggunakan perbandingan yang paling kecil, nah, yang bentuk yang lain itu mengikuti sampai akhirnya mengikuti deret Fibonacci yang paling besar. Nah, logo ini pun sama kayak logo Mastercard yang tadi gitu. Jadi menggunakan perbandingan 1:1,618. Jadi lebarnya 1, sedangkan tingginya itu 1,618. Nah, sedangkan pada logo Plus Creative ini juga sama kayak dua logo sebelumnya, yaitu menggunakan angka-angka pada deret Fibonacci sebagai patokan dalam membentuk lengkungan-lengkungan atau bulatan yang ada pada logo. Nah, yang selanjutnya kita bahas golden section pada dunia arsitektur. Pada dunia arsitektur, bangunan yang terkenal menerapkan golden section adalah bangunan Parthenon, yang merupakan salah satu peninggalan budaya terbesar di kota Athena, Yunani. Parthenon ini didesain oleh Kallikrates dan Nectinus pada tahun 440 sebelum Masehi. Nah, di manakah letak unsur golden section pada bangunan tersebut? Pada perbandingan lebar dan tinggi bangunan Parthenon itu digunakan perbandingan golden ratio, yaitu lebar Parthenon diibaratkan 1,618 dan tingginya adalah 1, sehingga bangunan Parthenon tersebut dapat dikatakan mendekati angka rasio emas. Nah, penerapan di dunia arsitektur yang lain yaitu di kota Chandigarh. Chandigarh ini berada di India, yang juga merupakan situs warisan terbesar gitu. Bangunan-bangunan itu banyak dirancang oleh Le Corbusier pada tahun 1947. Bangunan dan juga sculpture di tempat tersebut itu banyak menerapkan golden section pada berbagai bentuknya, dari mulai eksterior hingga ke bagian denah dari salah satu bangunannya. Jadi di sini contohnya kayak di bagian fasad, terus bagian sculpture, terus di bagian perbandingan antara tinggi dan lebar dari suatu jendela gitu. Nah, ruang pada denah bangunan tersebut juga banyak menggunakan perbandingan golden ratio untuk menentukan luasan ruangan. Selain itu juga pada fasadnya pun menggunakan perbandingan golden ratio. Nah, penerapan di dunia arsitektur yang lain itu ada pada De Modular. De Modular itu adalah teori sistem proporsi yang dikembangkan oleh Le Corbusier yang berdasarkan aturan golden section. De Modular ini menjawab bagaimana standar-standar yang digunakan untuk barang sehari-hari itu dapat menjadi ergonomis. Nah, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, De Modular ini digunakan pada standar-standar manusia untuk menentukan ukuran ergonomis dari suatu furniture atau benda-benda yang lainnya, sehingga benda-benda tersebut itu sesuai dan juga nyaman untuk digunakan pada kehidupan sehari-hari manusia. Jadi The Modular ini digunakan untuk menjadi patokan itu dalam mendesain suatu furniture. Nah, itu tuh dari standar manusia duduk, jongkok, berdiri, sehingga furniture yang didesain dapat ergonomis. Nah, menurut Adrian Bejan, Profesor Teknik Mesin Dux Pratt School of Engineering, alasan golden ratio berada di mana-mana itu karena mata melihat gambar secara cepat ketika bentuknya persegi golden ratio. Jadi memang golden ratio ini cocok digunakan penerapannya pada dunia seni, dunia arsitektur, karena itu dapat
menstimulasi mata untuk dengan cepat melihat karya-karya mereka.